Halo, salam sejahtera, salam sehat buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara soal 5 Februari dan Papua Tanah Damai. Ini menarik sekali misalnya kalau kita tahu 5 Februari itu misalnya bagi orang Papua, khusus orang Kristiani itu adalah usia yang ke-169 tahun Injil masuk di tanah Papua. Nah, tentu juga dikenal bahwa Injil masuk di tanah Papua itu juga bagian dari bagaimana orang Papua itu mengenal Yesus dalam perspektif Injil, mengenal Tuhan dalam perspektif Injil, tapi juga bagaimana mewujudkan atau terwujudnya Papua Tanah Damai, Papua yang aman, Papua yang damai, Papua yang imani juga dalam perspektif Injil di tanah Papua. Walaupun misalnya sesungguhnya itu Papua sebelumnya itu juga sudah hidup dalam kemerdekaan pribadi yang tanpa ada intervensi, tekanan, dan segala macam dari pihak-pihak tertentu. Sebelum adanya negara atau adanya upaya-upaya untuk baik mendekolonisasi daerah Papua atau upaya-upaya untuk merampas wilayah Papua misalnya. Nah, begitu Injil masuk di tanah Papua, itu juga kemudian kita bisa lihat bahwa di zaman misionaris Belanda, orang Papua itu kemudian dididik, baik itu dari aspek misalnya dari aspek keagamaan, tapi juga dari aspek pengetahuan lainnya. Dan itu juga berjalan dengan damai. Nah, ternyata itu terjadi pergeseran ketika Indonesia masuk di tanah Papua karena awal Indonesia masuk itu kemudian diikuti dengan kekerasan negara sampai dengan saat ini itu tidak pernah ada cara-cara damai yang kemudian dikedepankan. Nah, sekarang ini sudah 169 tahun Injil masuk di tanah Papua, tapi setelah Indonesia masuk sampai sekarang, perayaan Injil masuk itu hanya dia kemudian terlihat sebatas hanya upacara-upacara seremonial belaka, tapi mungkin juga ada yang melihat bahwa oh tidak, itu bagian dari keimanan, padahal keimanan itu harus diwujudkan dalam gerakan-gerakan konkret, tindakan-tindakan konkret, misalnya melawan penindasan atau melawan kekerasan, atau misalnya hal-hal yang turut membuat dosa dan kesalahan itu mestinya itu harus dihilangkan atau ditidakkan dari tanah Papua. Tetapi ternyata ini terjadi kontroversial. Ini satu poin yang itu juga kemudian bisa didalami. Nah, hal yang kedua itu misalnya di usia yang ke-169 tahun misalnya, pemerintah dalam hal ini presiden atau yang diwakili itu menyampaikan pesan damai. Tapi ini hanya pesan damai yang disampaikan, sementara ketika kita bicara dalam konteks pemerintahan atau dalam konteks presiden atau misalnya wakil presiden atau dalam konteks kebijakan pemerintah, itu selalu dalam perspektif kebijakan negara, kebijakan. Nah, mestinya itu orang tidak lagi bicara tentang statement-statement kosong, tapi lebih kepada bagaimana kebijakan itu turut menciptakan Papua menjadi tanah damai. Atau misalnya ada penyampaian yang disampaikan mewakili pemerintahan segala macam, misalnya yang menganggap bahwa kemandirian gereja itu kemudian misalnya bisa mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan, itu juga sebenarnya itu kekeliruan, karena yang namanya keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan itu hanya bisa diwujudkan oleh pemerintah karena ini menyangkut pengelolaan pemerintahan. Gereja itu tidak punya kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan. Makanya gereja itu hanya bisa ada bersama umat atau jemaat mereka untuk berjuang bersama-sama agar ada keadilan, agar ada perdamaian, dan agar ada kesejahteraan. Sementara yang bisa mewujudkan itu sebenarnya itu pemerintah. Jadi kalau misalnya ketika pemerintah seakan-akan membangun narasi itu melemparkan sesuatu ke gereja, itu juga sebenarnya itu hanya praktek cuci tangan yang seakan-akan itu menjadi domainnya gereja, padahal tidak. Gereja itu hanya bisa mendorong bagaimana
moral itu terjaga, bagaimana misalnya umat-umat atau jemaatnya itu mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa taat kepada Tuhan, bagaimana mereka ini bisa jadi garam dan terang dalam kehidupan keseharian mereka, hanya sebatas itu. Tapi kalau yang menyangkut kebijakan state, kebijakan negara, kebijakan pemerintah, terus kemudian segala macam pendekatan, baik itu operasi militer atau bukan operasi militer atau pendekatan perdamaian segala macam, itu justru datangnya itu dari negara. Itu sudah masuk dalam kewenangan mutlak negara, bukan lagi gereja. Nah, mestinya ini pandangan ini nih yang harus clear dulu. Itu satu soal yang penting juga harus dikritisi. Yang berikut itu kan misalnya kita bisa bicara tentang konteks misalnya Injil bawa damai. Ini kan Injil sudah bawa damai seperti yang tadi saya sudah bilang. Karena Injil sudah bawa damai, mestinya itu damai itu dijaga dan dipelihara. Tapi ternyata itu bergeser ketika misalnya adanya negara di tanah Papua. Ini sudah bergeser jauh. Nah, hari ini itu kita memperingati yang yang ke 169 tahun Injil masuk di tanah Papua. Nah, mestinya itu dengan perayaan seperti itu di hari ini, itu gereja-gereja harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau wakil presiden atau yang mewakili untuk mendesak kepada presiden agar gelar perundingan atau dialog untuk mewujudkan tanah damai. Jadi untuk mewujudkan Papua tanah damai itu tidak hanya sebatas statement-statement, pernyataan-pernyataan kosong, atau misalnya pendekatan yang terbukti dilakukan dari sejak Papua itu dipaksakan bergabung sampai sekarang, tapi faktanya itu justru rakyat mengalami marginalisasi, pelanggaran HAM misalnya tetap jalan terus, masyarakat adat itu semakin kehilangan tanah adat mereka, hutan semakin hancur, sumber daya alam itu semakin dikerok, tapi itu tidak bermanfaat bagi masyarakat adat. Sementara tanah Papua itu dikenal sebagai tanah adat, tapi faktanya itu tidak dihormati, tapi ada juga kemudian upaya-upaya untuk menguras sumber daya alam tanpa menghormati eksistensi masyarakat adat. Misalnya, nah dalam perspektif adat Papua, itu sebenarnya itu bertentangan dan itu sebenarnya praktek-praktek kejahatan kalau dalam kacamata orang Papua, karena dalam kacamata orang Papua itu ada hal yang tidak perlu dibongkar, diambil dan segala macam, tapi ada hal yang ketika hendak diambil itu harus minta izin kepada pemilik hak wilayah setempat misalnya. Tapi praktek-praktek ini ternyata itu bergeser semua. Ini kan ada upaya yang sangat sangat bermasalah. Nah, karena itu saya sih kemarin berharap itu gereja-gereja bisa kasih semacam kado kepada wakil presiden atau yang mewakili wakil presiden itu, yang isinya mendesak kepada presiden untuk segera gelar perundingan supaya mewujudkan Papua tanah damai, sehingga kita tidak hanya menyampaikan pernyataan-pernyataan kosong, karena ini pemerintah begitu. Pemerintah itu dia harus konkret, harus mengeluarkan kebijakan konkret untuk mewujudkan Papua tanah damai. Nah, menurut saya ini yang kemudian tidak terjadi, tapi saya masih berharap semoga gereja-gereja juga kemudian bisa mengkonsolidasikan diri kembali dan menyatakan misalnya surat gereja yang lahir dari 5 Februari kepada presiden, kepada wakil presiden agar mendesak kepada presiden untuk gelar perundingan supaya sama-sama mewujudkan Papua tanah damai. Menurut saya itu kalau kita mewujudkan Papua tanah damai caranya cuma satu, gelar dialog atau perundingan. Di luar daripada itu hanya kata orang itu hanya bahasa-bahasa pengantar tidur atau iming-iming kepalsuan yang kemudian justru membuat masyarakat semakin terancam dalam kehidupan mereka. Sekarang itu harus konkret untuk mewujudkan Papua tanah damai, gelar perundingan. Tanpa itu, ya kita hanya akan tertipu dengan pernyataan-pernyataan kosong yang tanpa arti dan tanpa makna. Sekali lagi, ya saya harap gereja bisa keluarkan rekomendasi dari perayaan yang kemarin atau pernyataan dari perayaan yang kemarin kepada perwakilan pemerintah pusat, wakil presiden atau yang mewakili,
supaya meminta kepada Presiden segera gelar perundingan. Demikian dari saya, kiranya Tuhan memberkati. Salam dan semangat mewujudkan Papua Tanah Damai.